Pemirsa, Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Hasil itu diketahui setelah pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Erick Thohir sah. Erick Thohir sah. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Hasil itu diketahui setelah pemilihan yang berlangsung di Kongres Luar Biasa PSSI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Erick Thohir meraih 64 suara dari 86 voters. Kongres Luar Biasa PSSI 2023 dimulai pada pukul 9 pagi. Pengambilan suara Ketua Umum dilakukan setelah rangkaian pembukaan dan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selain Erick Thohir, 3 calon ketua umum lainnya turut hadir yaitu Lanyala Mataliti, Arief Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Lanyala Mataliti memperoleh 22 suara, sementara 2 calon ketua umum lainnya tidak memperoleh suara. Pasca dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum PSSI baru, Erick Thohir menyampaikan ambisinya membenahi sepak bola Indonesia. Menurutnya hasil pemilihan ini belum merupakan kemenangan, melainkan ajang pembuktian misinya untuk membangun sepak bola yang bersih dan berprestasi. Ini bukan kemenangan saya, tetapi harus kita buktikan menjadi kemenangan bersama. Yaitu apa? Membangun yang namanya sepak bola bersih dan prestasi. Dan waktu itu saya bicara bahwa perlu nyali memperbaiki sepak bola Indonesia. Tidak perlu teori-teori. Hari ini kita sudah tidak bicara nyali lagi. Tapi kita bicara bagaimana nyali membuktikan memang kita berprestasi. Dalam bisnis olahraga, Erick Thohir memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ia pernah memiliki saham di klub NBA yakni Philadelphia dan klub MLS DC United. Sementara dalam dunia sepak bola, Erick melebarkan sayapnya dengan membeli saham klub raksasa Italia Inter Milan pada 2013 lalu. Ia juga memiliki saham mayoritas pada klub Liga Inggris Oxford United. Erick Thohir juga memiliki segudang pengalaman memimpin organisasi olahraga dalam negeri. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Perbasi pada 2006 hingga 2010 dan tercatat pernah menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Erick Thohir juga memiliki saham di klub Persis Solo dengan menggandeng putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini Kongres Luar Biasa PSSI, kami telah terhubung dengan Raditya Ayu di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ayu, apa ada perkembangan informasi yang bisa Anda dapatkan dari lokasi pasca pemilihan ulang Wakil Ketua Umum PSSI? Ya, April, bisa kami sampaikan bahwa pasca terpilihnya Ratu Tisa dan juga Yunus Nusi menjadi Wakil Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, salah satu calon terkuat Wakil Ketua Umum PSSI Menpora Zainuddin Amali telah meninggalkan Hotel Shangri-La, Jakarta. Dan sebelumnya ini memang Zainuddin Amali terpilih menjadi Wakil Ketua Umum bersama Yunus Nusi. Namun karena adanya indikasi kecurangan dalam hak suara, maka tadi pemilihan Wakil Ketua Umum PSSI kembali diulang. Dan hasilnya yang tadinya Wakil Ketua Umum PSSI terpilih yaitu Zainuddin Amali dan juga Yunus Nusi. Namun setelah dilakukan pemilihan ulang, tercatat Zainuddin Amali selaku Menpora harus tersingkir dari jabatan Wakil Ketua Umum PSSI menemani Erick Thohir, di mana perolehan terakhir itu yang menjadi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa itu mengantongi 54 suara, beda tipis dengan Yunus Nusi yang mengantongi 53 suara. Sementara Zainuddin Amali yang tadinya mengantongi sekitar 60-an suara harus merosot tajam menjadi memperoleh 44 suara. Dan setelah terpilihnya Ratu Tisa dan Yunus Nusi
kami awak media sempat mewawancarai Zainuddin Amali bahwa pihaknya menyatakan menerima apapun hasil dari kongres ini. Dirinya tetap legowo dan juga tetap menjalankan jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ada satu hal yang menarik di mana tadi seusai wawancara dengan awak media, ini Menpora sesaat akan meninggalkan hotel. Wakil Ketua Umum PSSI yang saat ini menjabat yaitu Iwan Budianto terlihat tergesa-gesa untuk memanggil dan menemani Menpora Zainuddin Amali untuk keluar dari Hotel Shangri-La. Kami belum dapat informasi apa yang disampaikan oleh Iwan Budianto pasca gagalnya Menpora menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Namun kami melihat bahwa nampak ada percakapan yang serius pasca Zainuddin Amali tidak menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Apakah nanti akan ada informasi lainnya, apakah ada yang lain, kami belum dapat memastikan. Namun saat ini proses KLB masih terus berlangsung, di mana selanjutnya akan dipilih calon anggota Exco PSSI dari 54 nama, nanti akan terpilih 12 Exco PSSI. Baik, terima kasih Raditya Ayu melaporkan langsung dari lokasi KLB PSSI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita telah bergabung bersama pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi untuk membahas KLB PSSI hari ini. Selamat sore Mas Ma'ruf. Selamat sore Apri. Baik, kita bahas satu persatu kejadian yang terjadi di KLB PSSI hari ini. Terkait Erick Thohir yang akhirnya keluar sebagai Ketua Umum PSSI 2023-2027, seperti apa tanggapan Anda, Mas Ma'ruf? Iya, tentu pertama kita mengucapkan selamat kepada Pak Erick Thohir karena akhirnya dipilih oleh voters untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan kalau kita lihat bagaimana awalnya memang Erick Thohir disebut sebagai calon kuat atau salah satu calon kuat di luar calon-calon yang lain, atau kalau kemudian kita head to head kan memang bahkan Pak Erick Thohir bisa dikatakan lebih kuat dibandingkan dengan Lanyala. Pertama indikasinya ketika Erick Thohir datang untuk menyerahkan berkas pendaftaran, dia langsung mengatakan bahwa dia didukung oleh lebih dari 60 voters. Sementara Lanyala baru di akhir-akhir sempat mengatakan bahwa dia didukung oleh 44 voters. Nah, kalau kita lihat dari sisi sini saja sebenarnya bisa dikatakan bahwa KLB itu hanya akan menjadi legitimasi, hanya menjadi pengesahan untuk Erick Thohir menjadi Ketua Umum dari Ketua Umum PSSI menggantikan Iwan Bule. Tapi yang menurut saya menarik adalah bahwa ini menjadi salah satu pemilihan Ketua Umum PSSI yang paling terbuka dibandingkan dengan pemilihan Ketua Umum sebelumnya. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana calon ketua umum awalnya mereka secara terbuka menyampaikan visi misinya. Mereka menyampaikan apa yang akan dilakukan. Misalnya Pak Nyala mengatakan ada 7 formula untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Kemudian Pak Erick juga punya 4 formula untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa ya, karena kemudian program-program itu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, kepada media, dan bahkan ada roadshow juga, dan saya pikir itu menjadi salah satu hal yang baik untuk kita bisa menilai sejauh mana nantinya kinerja dari Ketua Umum dari program-program yang pernah Tapi Mas Ma'ruf, kalau kita melihat dari sisi Pak Erick Thohir begitu ya, apa sih yang membuat Pak Erick Thohir tuh lebih dari kandidat yang lain sampai akhirnya Pak Erick Thohir meraup suara terbanyak begitu ya? Betul. Pertama adalah tidak bisa dilepaskan bagaimana CV olahraga yang dimiliki oleh seorang Pak Erick Thohir. Pertama, kita tahu dia adalah memang orang yang sangat dekat dengan olahraga. Dia pernah menjadi presiden dari Inter Milan, dia pernah menjadi presiden dari DC kemudian pernah punya saham di DC United, bahkan sekarang juga bersama dengan Oxford. Kemudian di dalam negeri dia juga terlibat di Persija Jakarta, pernah juga terlibat di Persib Bandung, Persis Solo, dan kemudian juga terlibat di olahraga. Itu adalah sisi yang memang tidak bisa ditampik bagaimana kecintaan Pak Erick Thohir terhadap olahraga. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada sisi kelebihan dari sisi dalam tanda kutip ya, bahwa status Pak Erick sebagai
Menteri Badan Usaha Milik Negara, menurut saya juga menunjukkan komitmennya ketika meminta atau kemudian ketika membantu dalam proses beberapa badan usaha milik negara untuk menjadi sponsor dari event-event olahraga. Kita tahu ada di Liga Indonesia, ada perbankan, kemudian juga di futsal, kemudian juga di voli juga ada BUMN. Jadi saya pikir ini jadi salah satu indikasi bahwa memang ada keterikatan, kemudian ada ketertarikan yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir dan juga dimiliki oleh para voters. Baik, PR sudah menanti untuk Pak Erick Thohir dalam menangani PSSI ke depannya begitu. Menurut Anda yang menjadi catatan apa saja? Banyak hal ya memang yang kemudian memang menjadi salah satu indikasi tugas besar, tugas berat yang dimiliki oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Pertama, kalau harus mau jujur-jujuran adalah terkait dengan prestasi. Pergantian Ketua Umum ini sejak tahun 2011 itu kan sudah ada 7 Ketua Umum, baik itu yang Ketua Umum definitif atau kemudian PLT. Kalau artinya bahwa rata-rata Ketua Umum itu hanya berusia secara rata-rata tidak lebih dari 2 tahun. Sementara kalau Ketua Umum definitif itu kan rata-rata kita hitung sudah ada 4 Ketua Umum terpilih. Kalau kita hitung sekarang berarti tahun 2022 terakhir atau 2023, berarti sudah ada rata-rata Ketua Umum itu hanya menjabat selama 2,5 tahun. Artinya apa? Bahwa energi kita itu selama ini habis hanya untuk memikirkan siapa yang menjadi Ketua Umum. Tapi tidak pernah benar-benar punya energi yang positif untuk memikirkan apa yang harus dilakukan oleh sepak bola Indonesia. Jadi ini menjadi tantangan. Prestasi menjadi penting karena meskipun sudah gonta-ganti ketua umum, tapi kita tetap tidak pernah menjadi juara di Piala AFF. Kita juga terakhir kali menjadi juara di ajang SEA Games juga tahun 91. Satu yang kedua. Mas Maruf, tapi yang menarik lagi dari KLB tadi adalah pemilihan ulang wakil ketua umum PSSI. Apakah ini lumrah terjadi dan ini menunjukkan apa, Mas Maruf? Singkat saja. Iya, kalau kita bicara ini berarti memang ada sesuatu yang aneh yang kemudian terjadi di sepak bola Indonesia dan di Kongres luar biasa. Hanya yang aneh adalah kenapa ini melibatkan Pak Zainuddin Amali yang secara organisasi dia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi saya sendiri sangat dalam artian hasil ini menurut saya cukup bagus. Kenapa? Karena kemudian Pak Zainuddin Amali tetap bisa berkontribusi kepada olahraga Indonesia, tidak harus secara spesifik kepada sepak bola. Baik, terima kasih Mas Mahruf El Rumi sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Pemirsa, PR besar sudah menanti Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Mulai membenahi liga yang masih berantakan hingga meningkatkan prestasi tim nasional di kancah internasional. Erick Thohir sah. Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 usai meraih 64 suara dari 86 voters pada pemilihan Ketua Umum di Kongres Luar Biasa PSSI 2023. Sebagai Ketua Umum PSSI baru, PR besar sudah menunggu Erick Thohir. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa yang mencoreng dunia sepak bola Indonesia. Banyaknya korban jiwa yang mencapai 135 orang meninggal membuat tragedi Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia dalam sejarah persepak bolaan. Imbas tragedi ini, seluruh liga pun sempat dihentikan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Tentunya ini menjadi tugas Ketua Umum PSSI terpilih untuk merevolusi sepak bola Indonesia agar kejadian serupa tak terulang lagi. Terhentinya Liga Indonesia juga berimbas pada prestasi tim nasional di ajang Piala AFF 2022. Meski optimis bisa mengakhiri kutukan runner-up, namun prestasi Indonesia justru jauh dari harapan. Timnas Piala AFF 2022 tersingkir di semifinal usai kalah agregat dari Vietnam dengan skor 0-2. Hasil itu lebih buruk dari prestasi di edisi sebelumnya, di mana Indonesia menjadi runner-up turnamen usai kalah dari Thailand di partai puncak. Ini juga menjadi tugas berat bagi Ketua Umum PSSI untuk bisa meningkatkan prestasi tim nasional. Terlebih di tahun 2023 ini Indonesia akan berlaga di Piala Asia dan Piala Dunia U20. Yang terbaru, PSSI memutuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 sementara Liga 1 tanpa degradasi. Penghentian Liga 2 disebabkan karena adanya permintaan dari sebagian besar klub peserta, karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan kompetisi antara klub dan operator liga. Keputusan PSSI menjadi bukti bahwa federasi masih belum bisa membenahi liga secara profesional. Pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Ketua Umum PSSI untuk membenahi karut-marutnya sepak bola di Indonesia.